warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, tak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Dan di antara nikmatnya, Allah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin dan suri tauladan bagi kita semua. Jamaah sekalian rahimakumullah, setiap orang pasti ingin yang namanya hidup bahagia, mulia dan selamat. Inilah tiga hal yang menjadikan satu paket penting dalam hidup kita. Ada orang hidupnya bahagia tapi tidak selamat, tentu kita tidak mau seperti itu. Ada orang hidupnya bahagia tapi hina, kita juga tidak mau seperti itu. Kita sangat mengharapkan hidup bahagia, mulia dan sekaligus selamat. Lantas, bagaimana kita bisa mendapatkan hal tersebut? Apakah dengan menjadi orang yang kaya raya, atau menjadi pejabat tinggi, ataukah menjadi orang yang terkenal? Maka jawabannya bukan, jemaah sekalian. Karena buktinya tidak sedikit orang yang kaya raya malah stres. Orang yang terkenal malah dihantui kegelisahan. Pejabat tinggi dikejar-kejar oleh kecemasan. Sungguh aksesoris dunia ini memberikan kesenangan yang sesaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan senda gurau atau permainan, dan sesungguhnya akhirat adalah sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahuinya. Quran surah Al-Ankabut ayat 64. Maka dari itu jamaah sekalian, hidup kita harus mempunyai tujuan, yaitu menjadikan semua aktivitas kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Jamaah sekalian rahimakumullah, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu kuat menghadapi berbagai macam kepahitan yang menimpa beliau? Mengapa pula para sahabat radhiyallahu anhum begitu tangguh menjalani kehidupan dengan berbagai timpaan yang berat? Yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kuat adalah karena mereka mempunyai tujuan hidup yang jelas, mempunyai cita-cita yang terang benderang. Ketika seseorang punya tujuan kuat, ingin menjadi dokter spesialis, maka akan semakin gigih belajarnya dan semakin disiplin kuliahnya. Saat seseorang punya cita-cita kuat, ingin tinggi karir dan posisinya di kantor, maka akan semakin giat bekerjanya dan semakin bersemangat dalam berkarya. Sungguh dahsyatnya pengaruh tujuan hidup seseorang. Semakin tinggi, semakin agung, semakin besar tujuan hidupnya, maka akan semakin ringan ia menjalani hidup ini. Meskipun ujian demi ujian, kepahitan demi kepahitan datang bertubi-tubi. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Al-mu'minu fid dunya kal ghoribi la yajza'a min dhulliha wa la yunafisu fi 'izziha lahu sya'nun walin nasi sya'nun." Seorang mukmin di dunia seperti orang asing.
tidak pernah gelisah terhadap orang yang mendapatkan dunia, tidak pernah saling berlomba dengan penggila dunia. Penggila dunia punya urusan sendiri, sedangkan orang orang asing yang ingin kembali ke kampung akhirat punya urusan sendiri. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tujuan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat adalah ingin bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tujuan hidup kita. Karena tiada yang lebih agung, lebih mulia, lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kejarlah ridho dan cintanya, karena semakin bersemangat kita mengejar ridho dan cintanya, maka hidup kita akan semakin ringan, semakin mudah, dan semakin bahagia insya Allah. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, namun jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita termaksud orang-orang yang hidupnya bahagia, mulia, dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.